Langit di atas Konoha tiba-tiba terbelah, bukan seperti portal ruang waktu. Bukan retakan dimensi milik Otsutsuki. Retakan itu bercahaya emas, dan saat cahaya itu turun, semua shinobi merasakan hal yang sama. Cakra mereka bergetar. Di kantor Hokage, Naruto Uzumaki berdiri mendadak. Apa ini? Ini bukan cakra. Sensor desa panik. Tidak ada tanda tangan energi. Tidak ada aliran cakra. Namun tekanannya terasa. Berat. Kuno. Seperti sesuatu yang lebih tua dari dunia ninja itu sendiri. Sosok itu turun perlahan dari langit. Seekor kera berambut emas duduk santai di atas awan kecil. Ia tersenyum. Sun Wukong telah tiba. Dan bahkan, Naruto tampak ragu. Sasuke muncul di samping Naruto, Rinnegan aktif. Sasuke Uchiha mengamati dengan tajam. Dia bukan Otsutsuki, struktur energinya berbeda. Wukong melayang turun di gerbang desa. Beberapa Enbu langsung menyerang. Pedang menebas. Wukong berubah menjadi kabut. Serangan menembus kosong. Ia muncul kembali, menggaruk kepalanya. Dunia ini aneh. Semua orang memakai energi yang sama. Naruto melangkah maju. Siapa kau? Wukong tersenyum lebar. Aku hanya makhluk yang pernah menolak tunduk pada surga. Tekanan spiritualnya meningkat. Beberapa Jonin langsung berlutut. Naruto masuk mode Sage. Rasengan terbentuk. Serangan dilepaskan. Ledakan menghancurkan tanah. Debu mengepul. Saat debu menghilang, Wukong berdiri tanpa luka. Ia menepuk bajunya. Lumayan. Sasuke menggunakan Ame no Tejikara, berpindah posisi dan menebas. Wukong berubah menjadi kilat, pedang membelah udara. 72 transformations, katanya santai. Ia berubah menjadi Naruto. Lalu menjadi Sasuke. Lalu menjadi ratusan shinobi. Aliansi mulai goyah. Ini bukan ninjutsu. Naruto menyerang bertubi-tubi. Pukulan mengenai wajah Wukong. Tanah retak, namun luka itu menutup seketika. Aku pernah dihapus dari kitab kematian, ucap Wukong pelan. Sasuke mencoba genjutsu. Ilusi tingkat tinggi mengurung pikiran. Namun dalam sekejap, ilusi hancur seperti kaca. Ilusi hanya bekerja pada pikiran yang terikat dunia, kata Wukong. Ia menancapkan Rui Jingubang ke tanah. Tongkat itu membesar seperti pilar gunung. Satu ayunan, gelombang kejut menyapu hutan. Naruto terpental. Sasuke berlutut. Naruto berdiri kembali. Namun kali ini, ada keraguan di matanya. Ancaman seperti Kaguya masih bisa dirasakan cakranya. Masih bisa dianalisis, tapi makhluk ini di luar sistem. Kalau kau ingin menghancurkan dunia kami, kata Naruto terengah. Aku tidak akan membiarkanmu. Wukong menatapnya lama. Lalu tertawa kecil. Aku tidak datang untuk menghancurkan. Ia melihat ke sekeliling desa. Dunia ini masih muda. Kalian kuat, tapi terbatas. Naruto mengepalkan tangan. Kalau begitu kenapa datang? Wukong tersenyum. Karena aku bosan. Tekanan spiritualnya meningkat sesaat. Langit kembali retak. Beberapa bangunan runtuh hanya karena aura. Seluruh shinobi sadar jika ia serius Konoha bisa lenyap dalam satu malam. Namun tiba-tiba, tekanan itu menghilang. Wukong duduk santai di atas awan kecilnya. Latih dirimu, Hokage. Ia menunjuk Naruto. Jika suatu hari kau bisa menyentuh inti keabadianku, mungkin kau bisa membuatku serius. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Ia melompat ke langit dan menghilang. Malam turun, desa rusak, tapi tidak hancur. Naruto berdiri di atas monumen Hokage. Ada kekuatan di luar cakra. Sasuke mengangguk pelan. Kita harus melampaui sistem ini. Di suatu tempat di antara dimensi, Wukong tersenyum tipis. Menarik dunia ninja mungkin punya potensi. Dan untuk pertama kalinya sejak perang ninja, dunia tidak takut pada musuh. Mereka takut pada sesuatu yang tak bisa mati. Makhluk yang bahkan surga pun kesulitan menaklukkannya. Menurutmu, siapa yang bisa menghentikan sosok abadi itu? Langit di atas Konoha belum sepenuhnya menutup. Retakan dimensi itu masih menyala seperti luka di cakrawala. Semua sensor cakra di desa aktif bersamaan. Hinata Terdium,
Shikamaru membeku. Sasuke menyipitkan mata. Dan Naruto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kebencian. Bukan niat melenyapkan. Bukan cakra negatif seperti milik Kaguya. Ini sesuatu yang lebih tua dari cakra itu sendiri. Sosok itu turun angin berhenti. Awan tersibak. Dari celah langit, satu siluet melayang turun perlahan. Tongkat emas berkilau di tangannya. Mata menyala merah keemasan. Ekspresinya santai. Jadi, ini dunia yang katanya dipenuhi energi kehidupan. Suaranya ringan. Hampir seperti bercanda. Naruto mengepalkan tangan. Siapa kau? Makhluk itu tersenyum tipis. Aku telah hidup lebih lama dari langitmu. Tubuhnya mendarat. Tanah tidak retak. Tidak ada ledakan. Namun seluruh cakra di sekitar desa seperti tunduk sensor cakra lumpuh. Sakura terkejut. Aku tidak bisa membaca aliran energinya. Aino panik. Ini bukan cakra. Tapi aku merasakannya. Sasuke mengaktifkan Rinnegan. Namun pupilnya bergetar. Teknik ruang waktu tidak mengenalinya. Naruto masuk mode Six Paths. Aura emasnya menyala. Namun saat ia melangkah maju, makhluk itu sudah berdiri tepat di depannya. Tanpa pergerakan. Tanpa transisi. Hanya sudah ada. 72 transformation Sasuke langsung menyerang. Chidori menyambar udara. Namun sebelum mengenai tubuh target, makhluk itu berubah menjadi asap, lalu menjadi burung, lalu menjadi angin, lalu berdiri kembali dalam bentuk semula. Teknik transformasi gumam Kakashi. Makhluk itu tertawa kecil. Aku tidak berubah bentuk. Aku hanya memilih versi diriku yang ingin kalian lihat. Naruto merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Serangan Naruto. Kalau begitu, rasakan ini. Rasen Shuriken raksasa terbentuk. Energi Six Paths bercampur biju cakra. Ledakan dilemparkan langit berguncang desa bergetar. Cahaya membutakan. Ketika asap menghilang, makhluk itu berdiri tanpa luka. Bahkan bajunya tidak berdebu. Ia menguap kecil. Serangan bagus. Untuk manusia, keabadian, berlapis. Sasuke mencoba Amaterasu. Api hitam menyelimuti tubuh sang entitas. Namun, api itu padam sendiri. Seolah tidak menemukan sesuatu untuk dibakar. Makhluk itu menatap Naruto. Kalian menyebutnya jutsu penyegelan. Bukan. Ia tersenyum. Aku telah disegel surga. Aku telah dipenjara neraka. Aku telah dihapus dari catatan takdir. Tapi aku tetap ada. Naruto terdiam. Ini bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan kekuatan lebih besar. Ini makhluk yang tidak mengenal akhir. Dunia ninja goyah. Shikamaru berbisik cepat. Jika dia tak bisa hilang, kita harus mengurungnya. Sasuke membuka dimensi lain. Portal hitam terbuka. Makhluk itu menatapnya penasaran. Kalian suka sekali bermain ruang. Ia mengetuk tongkatnya ke tanah. Portal Sasuke retak. Lalu hancur seperti kaca. Rinnegan Sasuke bergetar. Untuk pertama kalinya sejak perang besar, ia merasakan tekanan. Naruto merasa takut. Naruto melangkah mundur satu langkah. Hanya satu. Namun itu cukup membuat semua orang sadar. Hokage ke-7. Ragu. Makhluk itu mendekat. Bukan dengan ancaman. Bukan dengan amarah. Ia hanya berjalan santai. Kalian menyebut kekuatan ini cakra. Tapi, sebelum cakra, ada energi langit. Ia mengangkat tongkat emasnya. Langit kembali terbuka. Kali ini lebih besar. Retakan membelah cakrawala. Angin berputar liar. Gunung-gunung jauh mulai runtuh hanya karena tekanan keberadaannya. Ujian. Aku tidak datang untuk menghancurkan. Katanya ringan. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh dunia ini bisa berdiri tanpa konsep kelenyapan. Naruto menatapnya tajam. Kalau kau tak bisa lenyap, berarti kau juga tak pernah benar-benar hidup. Makhluk itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Sedikit, sangat tipis. Tapi berbeda. Langit terus berguncang. Cakra dunia ninja bergetar. Dan Naruto sadar, pertarungan ini bukan tentang menang.
bukan tentang teknik, bukan tentang kekuatan. Ini tentang konsep eksistensi itu sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Naruto harus bertarung bukan untuk mengalahkan, tapi untuk membuktikan arti hidup pada makhluk yang tak pernah mengenal akhir. To be continued.